Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan berpresentasi tentang kewibawaan dalam pendidikan. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Saya sendiri Atiatul Husna dengan nomor NIM 210651100054. Yang kedua yaitu Rizka Amalia dengan nomor NIM 210651100055. Yang ketiga yaitu Alivia Nur Safitri dengan nomor NIM 21065110000645. Yang pertama yaitu pengertian kewibawaan atau Geza adalah suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepada. Pembagian kewibawaan. 1. Kewibawaan orang tua. Orang tua sebagai kepala keluarga dan dalam hubungan kekeluargaan mempunyai wibawa terhadap anggota-anggota keluarganya. Kewibawaan keluarga itu bertujuan untuk pemeliharaan dan keselamatan keluarga. Tiap anggota keluarga harus tunduk kepada kewibawaan keluarga. Selama ia menjadi anggota keluarga itu, soal sudah dewasa atau belum itu bukan soal yang penting. 2. Yaitu kewibawaan guru. Timbul karena adanya ia menerima jabatan itu dari pemerintah atau ia ditunjuk atau ditetapkan oleh masyarakat langsung. Kewibawaan guru itu sama halnya dengan kewibawaan orang tua, karena beliau itu sama-sama mendidik kita. Dan kewibawaan guru itu juga mempunyai kewibawaan pemerintah. Selain memiliki kewibawaan pendidik, guru atau pendidik karena jabatan juga mempunyai kewibawaan pemerintah. Mereka telah diberi kekuasaan oleh pemerintah atau instansi yang mengangkat mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Dalam pergaulan baru terdapat pendidikan. Jika di dalamnya telah terdapat kepatuhan si anak, tapi tidak semua pergaulan merupakan pendidikan. Satu-satunya pengaruh yang dapat dikatakan pendidikan adalah pengaruh yang menuju kedewasaan anak. Untuk menolong anak menjadi orang yang kelak dapat atau sanggup memenuhi tugas hidupnya secara mandiri. Jadi, fungsi kewibawaan dalam pendidikan adalah membawa si anak ke arah pertumbuhannya, yang kemudian dengan sendirinya mengikuti wibawa orang lain dan mau menjalaninya. Kewibawaan pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah yang menolong si anak ke arah kedewasaan atau kemandirian. Selanjutnya yaitu cara menggunakan kewibawaan. Penggunaan kewibawaan oleh guru dan tenaga kerja pendidikan perlu didasari oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu dalam menggunakan kewibawaan hendaklah didasarkan atas perkembangan anak sebagai pribadi. Yang kedua, pendidik hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Yang ketiga yaitu pendidik hendaknya menjalankan kewibawaan atas dasar cinta kepada anak. Selanjutnya, kewibawaan dalam pendidikan dan kewibawaan dalam masyarakat. Yang pertama, kewibawaan dalam pendidikan seperti halnya kewibawaan pendidikan yang ada pada orang tua, pendidik karena jabatan berkenaan dengan jabatannya sebagai pendidik telah diserahi sebagian dari orang tua untuk mendidik anak-anak. Kewibawaan pendidikan ini dibatasi oleh banyaknya anak-anak yang diserahkan kepadanya dan setiap tahun berganti murid. Yang kedua, kewibawaan dalam masyarakat. Kewibawaan dalam masyarakat. 1. Dalam masyarakat harus ada wibawa supaya dapat tercapai maksud masyarakat itu, yaitu kesejahteraan umum. Di dalam negara yang berdasar demokrasi ada 3 badan yang memegang kewibawaan,
yaitu badan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Anggota-anggota masyarakat adalah orang-orang yang telah dewasa, yang berarti bahwa mereka sudah seharusnya mempunyai cukup kesadaran akan keharusan dan faedahnya. Kewajiban-kewajiban itu mengurangi kebebasan mereka. Jadi, mempunyai pengertian tentang norma-norma atau ukuran hidup. Kewibawaan dalam pendidikan. A. Kewibawaan dalam pendidikan dan pelaksanaan kewibawaan dalam keluarga, terutama dimaksudkan untuk melaksanakan berputarnya roda masyarakat kecil. Dalam pendidikan, pelaksanaan kewibawaan tujuannya untuk norma-norma itu. B. Pelaksanaan kewibawaan dalam kependidikan harus berdasarkan perwujudan norma dalam si pendidik. Oleh karena itu, wibawa dan pelaksanaannya mempunyai tujuan membawa anak ke tingkat kedewasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.